aplikasi di lapangan. Kita sudah belajar tentang bagaimana suatu video itu bisa viral, di mana dia butuh organic views, kemudian yang kekuatan-kekuatan dari content creator yang sangat diinginkan oleh suatu perusahaan-perusahaan besar dan juga brand-brand ternama, dan juga bagaimana kita bisa memanajemen suatu emosi sehingga video kita itu lebih terjangkau, lebih ke-engage, dan juga lebih bisa diterima oleh orang-orang sehingga orang-orang nge-share video ini ke banyak lini, dan juga bagaimana teknik kita bisa nge-storytelling dari semua aspek, baik itu konten-konten kita yang berisi edukatif dan juga konten-konten yang berisi tentang fakta-fakta dan lain sebagainya. Tapi kali ini adalah permasalahan bagaimana kita mengaplikasikan dari teknik-teknik tadi, teori-teori tadi ke kenyataan di lapangan. So, mungkin kita bisa pakai contoh misalkan makeup. Nah, banyak sekali orang yang memiliki konten-konten makeup, dan juga hampir setiap perempuan juga menggunakan makeup, dan juga bukan cuma perempuan, laki-laki juga menggunakan makeup, dan juga banyak hal yang berhubungan dengan makeup. Jadi mungkin makeup adalah salah satu contoh yang cocok di dalam praktikal ini dan di dalam aplikasi ini. So, kita brainstorm masing-masing bagaimana teori-teori itu bisa kita aplikasikan ke konten yang membawakan makeup. So, langsung saja. Teknik pertama yang kita pelajari adalah teknik bagaimana kita bisa memanajemen emosi. Itu adalah tentang konfirmasi dan juga kontradiktif. Artinya bagaimana kita menyajikan pro dan kontra di dalam suatu konten video kita yang ingin viral, yang ingin menjangkau banyak orang. Tadi kita mengambil contohnya itu adalah makeup. Bagaimana menghubungkan makeup dan juga pro dan kontra. Misalkan kita ambil topik video kita tentang bagaimana makeup itu tidak hanya untuk perempuan, dan juga bagaimana makeup itu tidak hanya untuk tampil cantik, misalnya gitu. Misalkan kita bikin contohnya adalah makeup bukan hanya untuk perempuan, misalnya bisa dijadikan suatu konten. Atau mungkin yang seiring dengan makeup adalah operasi plastik. Bagaimana operasi plastik itu bisa mendatangkan pro dan kontra, di mana operasi plastik itu ada satu pihak yang setuju adanya operasi plastik, kemudian ada satu pihak yang tidak setuju dilakukan yang operasi plastik. Kita memunculkan alasan-alasan kenapa orang-orang ini tidak setuju melakukan operasi plastik. Ada yang bilang kayak kita tidak menyayangi tubuh kita merusak ciptaan Tuhan, ada banyak sekali yang bisa kita angkat untuk menyatakan bahwa operasi plastik itu tidak disetujui atau kontra. Kemudian kita mengambil sisi lain di mana operasi plastik itu sangat baik, ada perkembangan dari umat manusia, teknologi dan lain sebagainya, di mana misalkan saja ada seorang perempuan yang mengalami kecelakaan, misalnya rumahnya kebakar sehingga mukanya rusak gitu, mengalami operasi plastik, kemudian mukanya bisa kembali bagus lagi, bisa percaya diri lagi keluar rumah, dan juga bisa bagaimana dia bisa pede bertemu dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Misalkan ada kecelakaan di jalan, kemudian ada sebagian dari mukanya yang rusak atau yang cacat, misalkan dioperasi, kemudian dia bisa memiliki kepercayaan diri lagi untuk bekerja dan lain sebagainya. Kita bisa mengeluarkan pro dan kontra itu untuk mencari engagement sehingga orang-orang lebih terikat dan terkait, dan lebih mengeluarkan pendapatnya di kolom komentar, dan juga sehingga video kita itu lebih di-share secara luas lagi. Kemudian teknik yang kedua yaitu bagaimana kita bisa menampilkan twist. Tadi kita mengambil topik yaitu tentang makeup. Bagaimana kita bisa membuat twist di dalam konten berisi makeup. Nah, caranya adalah untuk yang biasa-biasa, misalkan tanpa adanya twist. Makeup itu lebih tentang bagaimana kita memakai eyeliner, bagaimana kita memakai bedak, lipstick dan lain sebagainya. Itu sangat monoton. Tapi kalau kita masukkan unsur twist di dalamnya, misalkan kita bikin cerita tentang kita memulai makeup pagi hari ini untuk datang ke interview kerja, tapi ternyata karena kita buru-buru, ternyata makeup kita cuma ada sebelah, dan sebelah lagi itu berbeda. Misalkan bagaimana kita menjadi bahan perhatian dengan misalkan dengan bahan perhatian dengan HRD pada saat interview, di mana kita bisa secara pede walaupun makeup kita kiri dan kanan berbeda, kita pede tetap menceritakan bagaimana tentang diri kita terhadap HRD interviewer gitu misalkan, dan kita akhirnya diterima kerja. Itu merupakan suatu twist sehingga ceritanya lebih menarik, ya kan? Kontennya lebih menarik. Itu merupakan bagaimana kita mengimplikasikan teknik yang kedua yaitu twist. Kemudian teknik yang ketiga yaitu show emotion. Show emotion. Bagaimana kita menunjukkan emosi kita terhadap penonton kita dengan konten yang berisi tentang makeup. Nah, ini contohnya banyak yang lagi booming sekarang itu adalah misalkan bagaimana boyfriend dari seorang perempuan itu melakukan
make up terhadap si perempuan ini sendiri. Itu akan menampilkan emosi atau reaksi dari si perempuan maupun si laki-laki, dan ini bisa lebih menarik dan menjangkau banyak orang. Bagaimana seorang misalkan kakek kita yang make up kita, yang memasang lipstick kita, kemudian kita menunjukkan emosi, reaksi, dan itu sangat menarik. Bagaimana orang-orang ketularan dari rasa senang, kaget, dan juga bagaimana mereka terinspirasi dari apa yang kita lakukan. Itu merupakan contoh yang ketiga tentang show emotion. Kemudian yang terakhir yang sangat ampuh yaitu tentang storytelling. Bagaimana kita bisa memadukan antara storytelling yaitu make up dan juga storytelling teknik tadi. Bagaimana si video kita itu bisa lebih boom, lebih bagus, dan lebih menjangkau banyak orang. Tentu saja contohnya mirip seperti yang tadi yang tentang interview kerja. Di storytelling kita bisa memanfaatkan banyak hal. Bagaimana kita bisa menceritakan dari awal, pertengahan hingga akhir, di mana kita menunjukkan suatu karakter yang memiliki tujuan, kemudian dia memiliki suatu masalah, kita cari solusi, dan kemudian dari solusi itu kita tambahkan suatu elemen plot twist sehingga lebih menarik dan lebih terngiang dan juga di-share oleh banyak orang. Contohnya saja misalkan bagaimana kita melakukan make up, kemudian pada saat kita buru-buru melakukan make up, kemudian tiba-tiba make up kita ini menggores kulit kita, misalkan, wah bagaimana ceritanya dari menggores padahal kita sedang ingin si karakter utama ini ingin menghadiri suatu pesta pernikahan, di mana saat dia terburu-buru, kemudian dia menggores pipinya dengan menggunakan kuas, kemudian jadi luka berdarah, kemudian dia harus buru-buru kembali ke dokter untuk bisa menyembuhkan itu. Ternyata di dokter dia ketemu dengan si mempelai, kemudian si mempelai akhirnya bersama-sama bisa pergi langsung ke rumah si mempelai untuk bisa membantunya mempersiapkan pernikahan. Kemudian dia jadi menggunakan pakaian dari pasangan si mempelai ini karena memang dia nggak sempat lagi ke rumah. Kemudian mereka menjadi bersama-sama ke pesta pernikahan. Wah, banyak sekali. Jadi ada plot twist, ada cerita, ada narasi yang bisa mengengage dan bisa memboom dari suatu kualitas video kita. So, mungkin itu aja yang bisa kita implikasi dan aplikasikan dari manajemen dari emosi ini, sehingga bisa lebih menguatkan konten-konten kita, sehingga konten-konten kita tidak hanya sekedar mengutarakan fakta-fakta atau mungkin fakta-fakta yang memang susah kita cari, tapi lebih ke mendeliver bagaimana penonton bisa menyukai, nge-share, dan juga terlibat di dalam video ini. So, mungkin itu aja dari aku, Rafael Purba, stay bold and bye-bye.